Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami kasihi, ketiga pasangan calon. Kita akan masuk kembali dalam debat publik pertama, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2024. Saatnya kita akan masuk dalam segmen keempat. Dan sebagai informasi, segmen 4 dan 5 adalah segmen yang sama, berupa nanti segmen ini saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi antar pasangan calon. Sekali lagi segmen ini adalah segmen saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi. Kami ingatkan kepada pasangan calon nanti, untuk supaya tetap berada pada tema dan subtema. Kami tegaskan kembali, subtema pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi untuk Sumba Barat Daya yang sejahtera, adil, dan setara. Dengan subtema mensejahterakan, menyelaraskan persoalan daerah, dan menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional. Kami ingatkan kepada ketiga pasangan calon, jika nanti menggunakan singkatan atau terminologi dalam pertanyaannya, mohon disertai dengan penjelasan agar paslon lainnya dapat memahami atau mengertinya. Dan tidak menyinggung privasi seseorang dalam hal bertanya, dalam hal menjawab, dan juga dalam hal menanggapi balik. Kita gunakan momen yang cerdas ini menjadi momentum debat yang berwibawa. Kembali kami undang ketiga pasangan calon untuk mengambil tempat di depan podium. Segmen keempat, saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Dan kita akan mulai dari paslon nomor urut 1 nanti akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Kami ingatkan durasinya. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 3 menit, waktu menanggapi 2 menit, dan tanggap balik 2 menit. Mohon dimanfaatkan secara baik durasi ini untuk menjelaskan, mengklarifikasi, dan juga menjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit dari sekarang. Silakan. Ya, baik, terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan, saya ingin meminta tanggapan dari paslon nomor 2 terkait abrasi pantai yang terjadi di Kawona, Bondobogil, Katewel, dan Mananga-Amba karena abrasi sudah makin parah karena pengambilan pasir yang berlebihan. Apa upaya yang dilakukan oleh paslon nomor 2 terkait persoalan yang sedang terjadi dan langkah-langkah konkret seperti apa yang akan dilakukan? Terima kasih. Masih ada waktu? Tidak lagi ditanggapi. Baik, waktunya sudah selesai. Kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu yang disiapkan 3 menit dari sekarang. Silakan. Tentu pertanyaan daripada paslon nomor 1 tentang abrasi, penanganannya pasti. Ketika ini harus menjadi kewenangan APBD kabupaten, tentu akan ditangani. Tetapi jika kewenangan ini harus juga berbagi dengan provinsi, konsultasi akan dilakukan. Jika pada tingkat yang parah, harus juga dikomunikasikan dengan pusat pada tingkat Kementerian Kelautan. Tentu komunikasi berjenjang ini akan dilakukan. Tergantung tingkat kerusakan. Yang kedua, bahwa akan ada regulasi untuk menghindari abrasi pantai yang terjadi. Dan sekian lama kabupaten ini justru tidak ada regulasi yang bisa ditegakkan sehingga abrasi di Pantai Kawona dia berjalan terus. Regulasi kita tidak dipertegas dengan pengawasan. Salah siapa? Salah 15 tahun yang lalu. Salah 15 tahun yang lalu, salah 17 tahun yang lalu. Kenapa? Keluarkan aturan tapi tidak tegakkan aturan. Oleh karena itu, jika paket rakyat dipilih, maka langkah pertama adalah menyelamatkan pinggir laut itu untuk bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Masih ada waktu? Terkait dengan abrasi yang disampaikan tadi,
Saya pikir pertanyaan itu sebenarnya ditujukan pada yang berkewenangan. Secara kewenangan itu bukan kewenangannya kabupaten, tetapi kewenangannya provinsi. Dan terkait abrasi yang disampaikan tadi, saya mau sampaikan bahwa banyak pertimbangan yang kami berikan kepada pimpinan daerah pada waktu itu terkait dengan abrasi itu untuk melakukan sebuah kebijakan taktis strategis untuk mengantisipasi abrasi yang terjadi di pinggir pantai seperti tempat-tempat yang disebutkan tadi. Tetapi tentu kami ini bekerja dalam sistem. Sistem itu sifatnya mengikat, mengatur dan memaksa. Dan menunggu perintah pimpinan untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Sumber Daya ini. Saya pikir itu ada kesalahan, ada pembiaran yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu terhadap kondisi abrasi yang terjadi di Kabupaten Sumber Daya. Dan kami bertekad jika kami suatu saat dipercayakan oleh rakyat memimpin daerah ini, maka abrasi itu menjadi prioritas kami untuk kami atas. Tentu melalui koordinasi dan mempelajari regulasi yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Regulasi apabila ada tentu butuh penegakan. Regulasi apabila ada tentu butuh pelaksanaan. Oleh karena itu, rakyat Sumba Barat Daya, hindarkanlah dari abrasi yang terjadi. Karena apa? Dari laut kita bangun Sumba Barat Daya. Waktu selesai, kami berikan kesempatan untuk tanggapan balik dari paslon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit dari mulai berbicara. Silakan. Baik, terkait dengan abrasi, Sumba merupakan pulau tercantik di dunia. Ini menjadi PR bersama. Ini menjadi PR bersama dan menjadi tantangan. Kenapa? Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba menjadi masa depan. Tapi apa guna kalau pantainya abrasi dan rusak? Itu menjadi PR kami untuk menindaklanjuti supaya desa tertinggal menjadi desa berkembang, desa mandiri sehingga menghasilkan desa-desa pariwisata itu dapat dinikmati oleh generasi-generasi ke depan penerus Lodong Meringi pada yang melala. Masih ada waktu? Tadi ada statement bahwa semua terjadi karena pembiaran masa lalu. Ya, kita bicara terkait dengan masa depan. Ya, saya berharap ketika nanti ya ada ketegasan dari pemerintah daerah ya, jika persoalan ini terjadi berulang-ulang kali, yang saya harapkan ada ketegasan ya, mampu untuk mengatakan tidak walaupun itu gerbong kita yang melakukan atau teman-teman kita yang menjadi bagian dari perusakan lingkungan atau mungkin pengerukan pasir secara berlebihan ya. Ini yang menjadi harapan saya ke depan, bahwa kata pembiaran tadi ya itu tidak akan berlaku lagi nanti ketika kalau menjadi Bupati Sumba Barat Daya. Dan saya berharap ada sebuah ketegasan. Saya suka dengan statement dari paslon nomor 2, hanya saya butuh implementasi ketika betul-betul ke depan sudah diizinkan oleh Tuhan ya. Tapi kalau belum diizinkan ya semua ya itu hanya sebatas wacana. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dimanfaatkan lagi oleh paslon nomor urut 1? Tidak. Baik, waktu selesai, tidak dimanfaatkan oleh paslon nomor urut 1. Kini kesempatan kami berikan untuk paslon nomor urut 2 untuk melakukan tanggap balik terhadap apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 tadi. Ya, kami silakan dengan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih jika ini disadari bahwa laut itu bagian dari di Kabupaten Sumba Barat Daya. Terima kasih untuk itu semua. Tetapi bahwa telah ada yang sekarang ini kita sedang berandai pemimpin. Oleh karena itu, jika memang dipercaya, rakyat akan melakukan hal yang terbaik. Tentang apa? Tentang seputar pesisir pantai yang menjadi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita bicara tentang dosa. Dosa siapa sehingga terjadi abrasi di Kabupaten Sumba? Iya. Jadi pemanfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus memanfaatkan potensi sumber-sumber laut yang ada. Yang kedua, berkaitan dengan laut juga, kita harus meningkatkan potensi laut yang ada menjadi sumber pariwisata yang mendatangkan PED buat masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang ketiga, kalau sudah memahami itu sebagai sumber ekonomi, sebagai sumber PAD dari Kabupaten Sumba Barat Daya, sebenarnya kalau pemimpin itu kan tidak
butuh hanya cerdas saja, dia juga harus punya hati. Dia mempunyai hati melihat kondisi pantai sudah mulai oleh karena pembiaran yang dilakukan. Harus ambil satu tindakan yang tegas. Harus ada satu diskresi untuk mengambil tindakan yang tegas dalam rangka mengantisipasi supaya laut sumber ekonomi kita ini tidak rusak oleh karena pembiaran yang terjadi. Saya pikir itu saya. Terima kasih. Waktu masih Oleh ada. karena itu kami berharap ketika kita berdesak-desakan di darat, maka lautlah pilihan. Ketika pilihan di laut, maka keamanan di laut harus kita jaga. Dengan cara apa? Menghindarkan abrasi. Jangan kita jadi petani, tapi lupa laut dan ada nelayan di sana. Itu yang paling utama. Waktu selesai, terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin, sekali lagi kami ingatkan selama paslon berbicara, mohon tidak bersuara karena dapat mengganggu konsentrasi dari paslon lainnya yang akan menanggap balik atas jawaban tersebut. Kami mohon kerjasama yang baik dari kita semua di ruangan ini. Terima kasih. Baik, kesempatan berikut, kami akan kepada paslon nomor urut 2, bertanya kepada paslon nomor urut 3. Ya. Waktu bertanya 1 menit saat mulai berbicara. Ya, sebentar Bapak, tunggu durasinya. Oke, silakan. Ya. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tema yang kita pada malam hari ini, saya mau sampaikan bahwa Kabupaten Sumber Daya ini masuk dalam sebuah kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim kita ini ada 18.000 kepala keluarga, sedangkan kemiskinan biasa itu ada 101 jiwa di Kabupaten Sumber Daya. Tentu kita membutuhkan figur dari Kabupaten Sumber Daya ini yang mampu melihat kesejahteraan masyarakat. Pada waktu yang lalu saya mau sampaikan bahwa ada harapan masyarakat Sumber Daya yang disimpan di pundak daripada seorang pemimpin dari Kabupaten Sumber Daya. Yang saya mau tanya, bagaimana tanggapan paket nomor 1? Maaf, nomor ke 3. paslon nomor urut 3. Bagaimana? Ya, ke paslon nomor urut 3. Bagaimana tanggapan paket nomor 3 terhadap pemimpin yang pada akhirnya menyia-nyiakan harapan Baik, waktunya daripada masyarakat. selesai. Terima kasih. Semoga bisa ditanggap dengan baik oleh paslon nomor urut 3 pertanyaan tersebut. Iya. Silakan paslon nomor urut 3 akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2 dengan waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya punya pengalaman dulu di Maluku. Saya koordinator fasilitator daerah untuk memfasilitasi provinsi Maluku dan seluruh kabupaten kota di sana, seluruh stakeholder di sana. Langkah strategis yang dilakukan Pak Dilalo, pertama adalah kita membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah kita akan melaksanakan yang namanya penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah untuk mengatasi berbagai macam kemiskinan tadi itu. Dan yang ketiga, kita menyusun rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan. Dan data dari situlah kita akan membuat skala prioritas kecamatan-kecamatan mana, desa-desa mana yang merupakan target utama kita sebagai pilot project, sehingga diharapkan dalam 5 tahun ke depan kalau kami terpilih, kita akan selesaikan baik itu kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan terselubung dan kemiskinan terbuka dan lain sebagainya. Saya pikir itu dari saya yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan ya. Ada tambahan Pak? Jelas 15 tahun tingkat kemiskinan tidak berkurang. Jadi pemimpinnya buat apa? Ini serius ini. Pemimpin berarti tidak berbuat apa-apa. 10-15 tahun terakhir SPD selalu dianggap tertinggal. Saya malu sebagai orang SPD. Makanya paket aman lahir untuk bagaimana orang miskin bisa berkurang. Salah satunya tadi kami sudah sebutkan, harga komoditi. Petani jagung akan tersenyum ketika harganya tidak timbul tenggelam. Maka kami sudah sepakat harga jagung 5.000 dan harga jamu mente 27.000 per kilo. Dan 3 tahun lalu kami dari perusahaan Jepang telah bertemu seorang bupati di SPD untuk join modal membeli masa, tetapi pemimpin itu menganiat dan
Sumba Barat. Kata memperbuah buahnya sehingga satu pohon bisa menghasilkan 50 kilogram. Kalau harganya 27 ribu, seseorang punya 100 pohon aja, dia sekali panen bisa mendapatkan 40 juta. Apakah itu tidak bisa meningkatkan kesejahteraan? Bisa. Inilah rencana aksi kami ke depan. Salah satunya adalah komoditi. Karena komoditi menyentuh jantung para petani jagung dan jambu mente. Demikian, sekian dan terima kasih. Iya, tersisa 2 detik, tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi balik apa yang disampaikan oleh jawaban oleh paslon nomor urut 3 dengan waktu 2 menit saat mulai berbicara. Silakan. Ketika kita bicara tentang perencanaan, penganggaran, tentu kita harus memiliki data yang valid. Karena begitu, kita harus membangun satu organisasi di pemerintahan daerah yang mengurus terkait dengan data. Tidak mungkin kita berbicara tentang kemiskinan, kita bicara tentang kesejahteraan, kita berbicara tentang infrastruktur, dan lain-lain, kalau kita tidak memiliki data yang konkret, valid, dan rasional. Data itu harus diurus oleh satu organisasi pemerintahan yang pada akhirnya mensuplai ke OPD-OPD yang lain untuk selanjutnya mengatur program dan kegiatan dan perencanaan. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Gustaf tadi. Memang kondisi di Kabupaten Sumba Barat Daya ini ya sudah mengalami keprihatinan yang begitu. Masyarakat berjalan keprihatinan dalam kemiskinan yang 3% berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Sumba yang memang kita jemput perubahan. Di dengan pembangunan berkelanjutan kita rubah di era perubahan ini. Era yang baru kita berkelanjutan dengan pusat baru atau republik ini baru. Ubah sistem yang lama menjadi sistem yang baru untuk menaikkan harkat dan martabat masyarakat menuju pada kemakmuran dan menuju pada kesejahteraan rakyat Sumba Barat Daya. Terima kasih. Tersisa 21 detik. Tentu kita punya konsep yang sama, paket nomor 3 bahwa punya pengalaman menjadi fasilitator itu satu kekuatan. Tetapi jangan lupa bahwa perlu data. Oleh karena itu, kemunduran kabupaten ini selama 15 tahun, hendaknya hari ini kita hentikan dengan Waktu selesai, paslon nomor urut 2. Ya, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk tanggap balik terhadap apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dari saat mulai berbicara, ditunggu sebentar. Ketika, ya, kami silakan. Baik, saya sepakat. Tadi saya sudah bilang tadi, data merupakan kunci. Jadi kalau bilang lagi saya tentang data, ya sesuatu yang keliru ya. Saya bilang data merupakan fungsi untuk kita melakukan segala macam perencanaan. Dan untuk SPD ini sebetulnya, ini satu daratan saja. Sebetulnya kalau kita mau betul untuk mempercepat